Wa amma usul ziyadah anapun utawi terwujudnya tambah. Di alasan kedua tadi bersyukur agar nikmat bertambah. Dengan syukur nikmat bertambah. Wa amma usul ziyadah anapun utawi terwujudnya tambahan nikmat ibu. Falamma kana syukru huwa qaidan nikmah fahuwa yusmiru ziyadah. Iku falamma kana mongko semangsane ana apa syukur huwa qaidan nikmati yo iku taline nikmat. Jikalau syukur itu merupakan pengikat nikmat, ya fahuwa mongko syukur iku yusmiru buahake ngasih lagi apa syukur aziyadata ing tambah. Disyukur di samping bisa mengikat nikmat, dia juga bisa membuahkan penambahan nikmat. Wa qala Allah subhanahu la in syakartum la azidannakum. La in syakartum detine lamun syukur sapa sira kabeh lazidannakum. Yektine teman-teman nambah sapa ingsun ing sira kabeh. Sungguhnya bila kalian mau bersyukur, maka pastilah aku berikan penambahan kepada kalian. Nikmat yang disyukuri akan ditambah oleh Allah. Fasayyidul hakim idza ra'al 'abda qad qama bi haqqi nikmatin yamunnu 'alaihi ukhra. Fasayyidu mangko tuan al hakimu kang bijaksana iku idza ra'a arikalani ningali sapa asayyidul hakim al 'abda ing hamba saya qad qama kang teman-teman jumenengi sapa abad bihaqi nikmatin kelawan hak nikmat. Nikmat punya hak ya apa? Disyukuri. Haknya nikmat. Seorang tuan yang bijaksana bila dia melihat hambanya telah menunaikan hak kenikmatan, yang mongko awing anugerah sapa as-sayyidul hakim alaihi sahabat bi ukhra kelawan nikmat kang lain, maka dia akan anugerahkan atau berikan nikmat lain. Diberi nikmat kok disyukuri, maka ditambahkan. Wa illa lamun ora qoma bi haqqi nikmatin ay wa illa biyakum bihi, bila dia tidak menunaikan hak nikmat itu. Dan nikmat punya hak untuk disyukuri, ini tidak ditunaikan. Fayaq tohu mongko magot sapa Allah zalika ing mengkono nikmat ay madkur al madkur minan nikmat anrusan apa. Fayaq tohu mongko magot sapa sayyidul hakim zalika ing mengkono nikmat anrusake alam, maka Tuhan itu akan memutus pemberiannya. Nah, kenikmatan ini akan diputus, tidak diberikan lagi. Ilam pertesiro annal abda semenika mulo iku layak kuno orang sobat syakiron mongkan nyukuri. Seorang hamba tidak bisa disebut bersyukur limaulahu maring tuwani abad illa idza stakmala kejaba arikalane gunakake sapa abad nikmat wa nikmati maula nikmat darinya dari maula tadi fi mahabbatihi ing dalam kecintaan maula. Seorang hamba, bahwa seorang hamba tidaklah
kurang tulisannya, kurang hamba ya. Bahwa seorang hamba tidaklah dianggap telah bersyukur kepada Tuannya, Tuhan kita ya Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kau adalah Tuhan kami. Maula itu maknanya banyak. Ada maula maknanya hamba saya. Maula ada maknanya yang diperkuat yang dilakukan. Ada maula maknanya teman setia. Di dalam syariat fala ta'budu maula syarika kafil ghina. Wa in fala ta'budu maula syarika kafil ghina. Innamal maula syarikuka fil ghadbi. Janganlah kau menganggap teman setiamu itu orang yang menyertai kamu di saat kamu sedang berkecurigaan. Tetapi teman setiamu orang yang mau menyertai kamu di saat kamu sedang tidak punya apa-apa. Maulah teman setia. Ini mana Tuhan yang dituankan yang dianggap adalah Allah. Di seorang hamba tidaklah dianggap telah bersyukur kepada Tuannya, yaitu Allah, kecuali bila ia menggunakan kenikmatan darinya, nikmat dari Allah itu untuk sesuatu yang dicintai. Menggunakan nikmat untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ai fi ma ahabbahu li 'abdihi la li nafsihi. Maksud daripada dalam sesuatu yang dicintai oleh Allah itu apa? Itu dalam sesuatu ahabbahu kang demen sapa Allah hu ima li abdi kang kawulane Allah la li nafsi ora kanggo Allah, ora kanggo awak dhewe Allah. Maksudnya adalah yang dicintai untuk hambanya, bukan untuk dirinya, bukan untuk diri Allah itu. Di seorang hamba tidak bisa dianggap bersyukur sebelum dia menggunakan kenikmatan dari Allah dalam apa yang dicintai Allah. Maksud dicintai Allah bukan dicintai Allah, menyenangkan Allah, sesuatu yang disukai oleh Allah. Allah suka mendapatkan keuntungan, bukan itu maksudnya. Dalam sesuatu yang dicintai oleh Allah untuk hambanya. Maksudnya dicintai oleh Allah itu dicintai oleh Allah untuk hambanya. Manfaatnya untuk hamba itu lali nafsi, bukan manfaat untuk Allah. Orang dikasih kesehatan, dia gunakan sesuatu yang bisa digunakan untuk ibadah. Ibadah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah bukan manfaat untuk Allah, bukan dicintai oleh Allah yang manfaatnya untuk hamba. Kalau Allah tidak butuh apa-apa, Allah tidak mendapatkan keuntungan dari ibadah kita. Maksud dicintai oleh Allah bukan Allah untuk mendapatkan keuntungan. Allah girang seperti manusia girang mendapatkan keuntungan, bukan begitu. Senangnya Allah itu karena itu manfaat untuk hambanya. Ada hambanya sholat pada Allah, dia sholat pada Allah, senang. Kenapa? Karena itu manfaat untuk hamba, bukan manfaat untuk Allah. Diri abdihi, la di nafsihi. Bisa diterangkan begitu. Dimenyenangkan Allah itu Allah senang karena kita senang gitu. Allah senang kalau kita senang. Bukan Allah mendapatkan keuntungan dari ketaatan kita. Jadi dalam hadis qudsi disampaikan Allah menyampaikan kaulan awal wa akhiru wa insan bajinan ma'alakan saqul bi rajulin wahidin minkum ma zada min mulki syai'an. Andaikan orang awal sampai akhir jin dan manusianya semuanya berada di atas hati orang yang paling takwa di antara kalian. Semua punya hati seperti baginda Muhammad. Hatinya bersih semua. Tak ada penyakit hati sedikit pun. Semua tunduk patuh kepada Allah. Mulai yang awal sampai terakhir, bukan hanya manusia, jin. Kata Allah, itu tidak menambah sedikit pun dalam kerajaan saya. Dan efek. Sebaliknya, walau anna awalakum akhirum wa insan wa jinnun ala afjari qalbi rajulin
wahid itu mah selain mimul syai'an. Andai kan yang awal yang terakhir jin dan manusianya semuanya punya hati yang paling jahat di antara kalian. Semua seperti iblis semua. Maka kata Allah ma'ana selain mimul syai'an. Itu tidaklah mengurangi sedikit pun dari kerajaan saya. Di ketaatan kita menyenangkan Allah itu bukan manfaat untuk Allah. Allah senang karena itu manfaat untuk kita. Aifi ma'habau li abdi, sesuatu yang dicintai oleh Allah untuk hamba. La li nafsihi, bukan untuk Allah sendiri. Ini menggunakan nikmat untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maksudnya sesuatu yang dicintai oleh Allah untuk hamba, manfaat untuk hamba. Bukan dicintai oleh Allah, manfaat untuk diri Allah, bukan. Allah senang kalau kita sholat. Kenapa? Karena sholat itu manfaat untuk kita, bukan manfaat untuk Allah. Sesuatu yang dicintai oleh Allah itu bukan dicintai Allah untuk Allah, bukan. Allah mencintai untuk hamba. Wa ma idza istakmala nikmatahu fima karihahu faqad kafara nikmatan. Wa ma idza istakmala lan manapun alikala nggunakake sapa abet nikmatahu ing nikmate Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah. Fima indal karihahu kan sengit sapa Allah nikmat dalam sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ini pun juga dibenci oleh Allah, bukan untuk Allah, dibenci oleh Allah karena hambanya. Karena ini merugikan hamba. Allah membenci kemaksiatan bukan karena merugikan Allah, karena ini merugikan hamba. Kalau hamba itu menggunakan kenikmatan dalam apa-apa yang tidak disukai oleh Allah, ya faqad kafara, mau kata teman kufur, sapa abad nikmatau nikmatau, berarti dia telah mengkufuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dia menggunakan nikmat untuk sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, maka dia telah kufur. Kama idza amalaha wa aqtalaha. Kama idza amalaha. Kaya oleh nggolake sapa abet ing nikmatahu wa aqtalaha lan tegese nggolake. Tidak menggunakan nikmat, dikasih nikmat dibiarkan, ditelantarkan, tidak dimanfaatkan nikmat itu. Ini termasuk mengkufuri nikmat. Wong iku suwet kendaraannya jangan dikatakan atau digawe sawah yang gak diurusi sawahnya, wong gak diurusi belas. Suwet bukan, dia telah mengkufuri nikmat, dikasih nikmat oleh Allah gak dimanfaatkan. Pancene nggak perlu kayak nomor 5 itu. Gak digawe tapi gak dikekno. Nah, ini nikmatnya Allah dibiarkan terlantar. Ini termasuk mengkufuri nikmat, menelantarkan nikmat. Allah termasuk mengkufuri. Wa in kana hadza dunal awal, wa in kana senajan ana apa hadza ikilah ahmalaha. Walaupun mengkufri nikmat yang disebabkan menelantarkan ini ikudunal awali sak nandape kan pertama tadi, yaitu menggunakan untuk yang tidak disukai oleh Allah. Jadi menggunakan untuk tidak sesuatu yang tidak disukai oleh Allah digunakan untuk maksiat, nikmat untuk maksiat, itu jelas mengkufri nikmat. Tetapi menelantarkan nikmat itu juga termasuk mengkufuri nikmat, walaupun tingkat kekufurannya masih di bawah yang pertama kali. Jadi kalau punya sesuatu kasih oleh Allah dan kita gunakan mengkufuri kita, kasihkan orang lain, jangan dibiarkan. Kowe wae gak digawe mengkufuri namanya. Terus Allah ngekek itu gawe hormat ya kan. Gak disimpen aja. Itu mengkufuri nikmat.
mesti harus dimanfaatkan. Kalau tidak, kita kufur. Walaupun tingkat kekufurannya tidak seperti menggunakan nikmat untuk bermaksiat. Ya. Jadi mengkufuri nikmat bukan hanya menggunakan untuk maksiat, tetapi menelantarkan nikmat juga termasuk mengkufuri nikmat. Illa annahu kufranun lin nikmat bitabyi illa annahu angin setuhune ahmalah wa ta'ala itu menelantarkan itu kufranun mengkufuri lin nikmati maring kenikmatan bitabyi kelawan nyia-nyiake. Saja itu merupakan jenis kekufuran terhadap nikmat dengan bentuk menyia-nyiakan. Wa kullu ma khuliqa fid dunya innama khuliqa alatan lil abdi liyatawassala bihi ila sa'adati. Wa kullu ma khuliqa utesa pancapan perkara khuliqa kang den ciptakake apa ma fit dunya ing dalam dunya apa dunya itu ya. Alam dunia itu dunya. Lek dunya itu isinya harta benda dunya. Dunya ono. Jadi ada dalam dunia ada dunia sebagai isinya. Nah, dunia itu kadang-kadang bermakna isi ini harta benda pangkat jabatan itu dunia. Ada dunia dengan makna alam dunia. Nah, kalau bahasa Jawa ini wonten dunya wonten dunya. Iki dunya ini sapa? Nah, itu dunya. Harta benda itu dunya. Nek dunya ing dunya lan akhirat dunya itu alam. Nah, ini fit dunya ing dalam dunya. Inna ma khuliqa an mustine iku inna ma khuliqa mustine den ditahake. Apa ma alatan halidati alat lil abdi kedue kaum. Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini hanyalah agar digunakan hambanya sebagai sarana. Lihat tawassula derapun tumeka sapa abdi kelawan makhluk tadi ila sa'adati maring kabegjane abad. Digunakan sarana untuk mencapai keberuntungan bejo saja. Kabegjan atau kesuksesan. Di semua di dunia ini diciptakan oleh Allah agar digunakan sarana menuju kesuksesan. Alat-alat apa saja itu diciptakan oleh Allah. Itu diciptakan oleh pabrik, diciptakan oleh Allah. Semua yang ada diciptakan oleh Allah, makhluk semua itu. Nampaknya pabrik yang mengeluarkan, tapi tetap namanya adalah makhluk. Pokoknya selain Allah itu makhluk diciptakan oleh Allah dengan perantara pabrik-pabrik itu. Nah, ya. Itu semua makhluknya Allah. Kendaraan diciptakan oleh Allah. Ya. Untuk apa itu? Untuk sarana menuju kesuksesan hamba ini. Kesuksesan hamba digunakan untuk kesuksesan hamba, digunakan untuk beribadah, tapi untuk kesuksesan. Jadi kalau kita sholat Jumat pakai kendaraan itu tidak termasuk menggunakan untuk kesuksesan, karena suksesnya berangkat Jumat itu kalau kita jalan kaki. Disunahkan berangkat sholat Jumat itu dengan jalan. Kalau kita menggunakan kendaraan, berarti kendaraan bukan untuk sa'adah, bukan untuk kesuksesan. Itu untuk Jumatan.
Karena suksesnya manusia, di mana suksesnya manusia itu? Sayyidina bin Abdissalam, cara kakinya kita lihat cara kaki. Nomor 2. Waqala Sultanul Ulama Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah. Pemimpin para ulama Sayyidina bin Abdissalam berkata, beliau julukan Sultanul Ulama Sayyidina bin Abdissalam. Beliau berkata, sa'adatul insan fi ma'rifatid dayyan wa ta'atir rahman. Sa'adatul insan utawi bejone menungso, kabegjane menungso iku fi ma'rifatid dayyan, ing dalam mengenali ad-dayyan. Ad-dayyan itu al-mujazi, dan yang membalas, berikan balasan. Di antara makna ad-din al-jaza. Maliki yaumiddin, ay yaumil jaza. Dayyan berarti yang memberikan balasan. Al-mujazi. Mengenali ad-dayyan wa ta'atir rahman, lan mentaati Allah ar-Rahman. Itu saksinya gitu. Kenal Allah, taat Allah. Dia menggunakan apapun itu untuk taat pada Allah. Itu taat pada Allah. Itu maksud Allah menciptakan apapun di dunia ini agar kita gunakan untuk taat kepada Allah. Jika digunakan untuk selain ketaatan, berarti dia tidak bersyukur. Ini seorang hamba tidaklah dianggap bersyukur kecuali dia menggunakan nikmat untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maksudnya dicintai oleh Allah untuk hamba, yang manfaat untuk hamba. Hamba yang bersyukur, gimana bersyukur? Syekh Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid, pada cara kaki nomor 1, syarat Jawharut Tauhid, belum menyampaikan al-ghani syakir huwa man la yubqi minal mal al-halal alladhi yaqulani illa ma yahtaju ilaihi aw yursiduhu li ahwaja min. Al-ghani syakir, orang kaya yang bersyukur itu siapa? Orang kaya yang bersyukur. Huwa man yaitu wong la yubqi, kan ora menyisakan sapa man minal mali saking bono al halal kang halal alladhi yaqulu kang manjing memal ali ngatasin man. Orang yang tidak menyisakan dari hartanya yang halal ini, tidak disisakan illama kejaba perkara yang tajukan butuh sapa man ilai maring, kecuali apa yang dia butuhkan. Jadi tidak menyisakan hartanya, semuanya telah digunakan untuk taat kepada Allah. Yang tersisa itu hanya apa yang dia butuhkan. Awyursidu utawa ngarahake, mengalokasikan sapa man ing ma li ahwaja maring wong kang luwih butuh minggu tinimbang man, atau dia masih menyisakan tapi untuk orang yang lebih membutuhkan dari dirinya. Itu baru dikatakan bersyukur. Orang kaya bersyukur, orang yang tidak lagi menyisakan harta halal di sisinya kecuali yang tersisa hanya untuk kebutuhan dirinya dan sesuatu yang dipersiapkan ini untuk bantu orang lain. Kita yang masih menyimpan sesuatu yang di atas kebutuhan. Kebutuhan kita kan sedikit, kebutuhan sehari berapa, untuk konsumsi berapa.
betul-betul bersyukur di menggunakan seluruh nikmat apa yang tersisa ini hanya untuk kebutuhan dirinya. Nah, ini berkaitan dengan ibadah tadi. Maka dikasih ibadah, bisa ibadah kepada Allah ini mesti kita syukuri, bersyukur. Kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Di memuji itu dengan lisan, kalau bersyukur itu bisa dengan hati, bisa dengan anggota badan. Dengan hati itu betul-betul merasakan bahwa ini dari Allah, dari Allah. Saya pribadi dari Allah, harta saya dari Allah. Lalu kita kerja keras itu dari Allah. Merasakan itu dari Allah. Artinya betul mengakui dari Allah. Biasanya mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Anggota badannya menggunakan